Selamat siang, Bu Maria, apa kabar? Sehat-sehat, Bu? Sehat Pak Ari, Alhamdulillah pada hari ini saya sehat. Syukurlah, Bu. Saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi kalau saya perhatikan, beberapa waktu terakhir, sepertinya Bu Maria agak kurang semangat. Kalau boleh tahu, ada masalah apa ya, Bu? Ya Pak Ari, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakan kemana dan kepada siapa. Kira-kira Pak Ari ada waktu enggak? Maaf Pak Ari, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Pak Ari. Uh, Insya Allah ada waktu, Bu. Jangan sungkan-sungkan, Ibu. Ibu nggak ganggu kok. Ya, terima kasih Pak Ari sebelumnya. Jadi begini Pak, beberapa hari ini saya sering tidak nyaman, pikiran saya gak bisa tenang dan merasa terganggu Pak. Ya. Jadi apa yang bisa saya bantu, Ibu ya, untuk mengatasi ketidaknyamanan itu, dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah dan ketidaknyamanan saya Pak. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Ya, saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya, Pak. Ya, semoga kita nanti bisa mendapatkan masalahnya, Bu. Amin. Semoga selesai ya, Bu ya. Jadi permasalahannya seperti apa, Bu? Silakan boleh diceritakan sama saya. Iya, Pak. Pak Ari masih ingat beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas, Pak. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas, Pak. Ya. Oh, ya, saya ingat, Bu. Tapi ngomong-ngomong, bagaimana bisa, Bu? Terus kira-kira apa yang membuat Bu Maria mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak serius-serius amat, Pak, tapi menjadi pikiran saya. Oh, nggak serius kayak gimana, Bu? Boleh diceritakan lagi, Bu? Iya, Pak. Bapak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas, Pak. Jadi proses pengajaran yang bagaimana, Bu? Apa Bu Maria dinilai kurang bisa mengelola kelas? Seperti apa? Sehingga sampai dikritik seperti itu, Bu? Jadi sepertinya Pak pengawas itu keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks, Pak. Lalu tanggapan Bu Maria gimana terhadap respon pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber bahan ajar, Pak. Bisa dari buku referensi yang saya ambil dari perpustakaan dan dari referensi yang lain. Bagi saya yang penting, saya mengajar masih mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan hal seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan, Pak. Oh, jadi masalahnya begitu ya, Bu ya. Kalau begitu, izinkan saya nanya dulu, Bu.
Selama ini kira-kira apa aja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku yang saya ambil dari perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Oh, ngomong-ngomong, kenapa Bu Maria nggak pakai buku teks? Menurut saya, Pak, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup dan memudahkan murid untuk menerima pelajaran yang saya sampaikan. Juga murid termotivasi, Pak, dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum yang berlaku. Ya, sebenarnya itu sudah bagus. Kemudian soal output, menurut Bu Maria, bagaimana hasilnya, Bu? Bu Maria mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut seperti yang kita ketahui, bahwa karakter dan profil belajar murid itu kan beda-beda dan belajarnya juga beda-beda. Iya, Pak, betul sekali apa kata Pak Ari. Kenapa saya tidak berpikiran ke sana ya, Pak? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Ya, jadi ya begitulah, Bu. Pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber-sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya, Pak. Ya. Jadi ngomong-ngomong, setelah Ibu bercerita sekarang, gimana perasaannya, Bu? Ya, terima kasih ya Pak Ari. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi masih ada sedikit yang mengganjal, Pak. Suatu hal yang buat saya merasa resah sehingga kepikiran terus, bahkan di rumah pun saya kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan lain di rumah terbengkalai, Pak. Ya. Lalu kalau boleh tahu, apa kira-kira yang membuat Ibu merasa sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang buat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak. Sehingga saya merasa takut nanti jadi masalah di kemudian hari. Ya, jadi kalau saya boleh menyimpulkan, yang membuat Bu Maria merasa tidak nyaman adalah pada saat supervisi itu. Karena Bu Maria tidak menggunakan teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Ibu, Ibu memberikan argumen sehingga hal tersebut membuat pengawas tersinggung lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Iya Pak Ari, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Pak? Jadi menurut saya untuk masalah ini Bu Maria bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri saja. Jadi nantinya misalnya Bu Maria dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu udah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya. Dan saya yakin pasti beliau juga nanti akan menyampaikan hal-hal positif hingga menambah semangat Bu Maria dalam mengajar. Ya mudah-mudahan ya Pak Ari. Ya Bu. Ya semoga. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bu Maria selanjutnya? Iya Pak, saya berniat menemui Bapak pengawas dan membicarakan hal ini Pak. Mungkin beliau juga akan memberikan solusi. Ya, itu sebuah rencana yang sangat bagus.
Lalu kira-kira apa yang masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Ya Pak, saya juga akan berencana untuk menemui Pak Kepala Sekolah juga dan juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar mengajar ke depannya, saya akan memulai dengan menggunakan buku teks. Di samping itu juga meminta saran kepada Bapak Kepala Pengawas untuk memberitahukan kepada saya bagaimana jalan keluarnya supaya dalam proses belajar mengajar itu berjalan dengan baik. Ya, bagus Bu. Lalu kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Ya, Pak Ari, setelah ini saya akan mulai masuk dalam proses belajar mengajar dengan memakai buku teks untuk atau sebagai salah satu sumber belajar dalam mengajar saya, Pak. Dan mengenai sumber belajar yang lain yang pernah saya gunakan juga akan saya terapkan karena siswa merasa sudah nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para siswa, Pak. Ya, wah luar biasa Bu Maria, langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu. Iya Pak, syukur ya Pak. Jadi sekarang saya merasa lega karena sudah saya ungkapkan semua permasalahan saya karena saya takut salah lagi dalam mengambil langkah Pak. Sehingga nanti permasalahan ini menjadi cermin bagi saya. Apalagi sudah berurusan dengan atasan Pak. Takutnya nanti malah berubah menjadi hal-hal yang tidak mengenakan. Ya, syukurlah Bu. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur. Pada akhirnya Bu Guru sudah merasa lega. Ya, terus dari yang sudah Ibu Maria rencanakan tadi, komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Ada batasan deadline waktunya? Iya Pak, nanti saya akan secepatnya melaksanakan apa yang saya rencanakan tadi untuk tatap muka ke depannya dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan dari pengawas tentang menggunakan buku teks secepatnya. Saya akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah esok lusa Pak, saya akan pergi menemui Bapak Pengawas. Iya Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Bu Maria butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Iya Pak, terkait masalah saya ini saya juga masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun Pak, sehingga nanti barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Ya, wah ide yang bagus sekali Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu, dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Amin Pak Ari, dan terima kasih banyak atas waktunya Pak Ari, baik Ya, sarannya maupun masukannya, sehingga saya merasa lega dan sudah enak. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Pak Ari. amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, maaf. Jadi terima kasih Pak, saya mohon maaf. Kebetulan saya ada janji dengan murid Pak, mereka akan melatihan upacara sebagai persiapan untuk tugas upacara nanti pada hari Senin. Ya Bu Maria, silakan. Terima kasih Pak Ari, wassalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama, terima kasih.